Sedulurku selamat malam. Ah, Ingat nggak ketika ada suatu hal yang traumatik kita ingat dan kita nggak bisa mungkin merilis dan menganggapnya sebagai suatu hal yang sangat nggak enak ya. Nah, bagaimana cara merilisnya? Pelan-pelan kita coba ya. Oke, satu lagi. Ketika mimpimu begitu indah, tak pernah terwujud, ya sudahlah. Lari mengejar mimpimu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Satu persatu, tapi aku enggak hafal. Gitu ya sedulurku ya. Nah, bagaimana cara merilisnya nih? Dari lagu itu ya kayaknya gampang banget ya ngomong ya. Tapi nggak gitu juga ya sedulurku ya. Jadi bagaimana cara kita berdamai dengan peristiwa traumatik atau inner child yang nggak enak? Mungkin bisa kita lakukan ya langkah-langkah yang simple ini. Jadi yang pertama nih, dimaafin. Yang sudah terjadi kesalahan ataupun peristiwa traumatik, dimaafin. Entah siapapun, dengan siapapun atau dengan peristiwa apapun, coba maafkan. Yang pertama adalah diri sendiri gitu ya. Coba mudah, nggak gampang, tapi harus ada pemikiran kita harus maafin diri sendiri gitu ya sedulur ya. Nah, ayo kita bantu sedulur kita ajarkan dia untuk memaafkan dirinya sendiri. Jadi tidak semua kesalahan itu ditimpakan pada dirinya sendiri, atau segala sesuatu ya yang sangat kewalahan dengan situasi kita timpakan pada dirinya sendiri. Ayo kita ajarkan sedulur kita untuk itu ya. Oke sedulurku. Yang kedua nih, perlu kita kasih waktu. Saudara kita itu perlu kita kasih waktu buat dirinya sendiri. Nah, dia lagi pengen tidur, biarin dulu lah. Atau dia pengen sendiri, pengen ngopi, tenang, santai, biarin dulu lah. Lakukan sesuatu yang dia sukai, hobi, nggak tahu. Kayaknya nih anak hobinya, hobi anak kecil main Tamiya atau gimana. Udah biarin aja. Atau ini jangan-jangan hobinya cuma mancing. Udah biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Dia enjoy dengan dirinya sendiri. Saudara kita itu enjoy dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu kita paksain, ngapain mancing, buang-buang waktu, nggak produktif apalah. Oke, biarin dulu. Dia sedang merilis sesuatu yang dia rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga nih, kita biarkan aja dia memberi waktu buat perasaan dia, entah itu sedih, entah itu senang, entah itu nggak enak. Kalau dia pengen nangis, biarin dulu. Nggak perlu kamu nangis, kenapa? Nggak perlu, dah biarin dulu. Jadi nggak boleh malu buat menangisi sesuatu. Tapi yang nggak seminggu nangisnya 90 kali gitu, nggak juga ya. Kita perlu biarkan dia untuk nangis dulu sebentar. Biarin dulu, boleh kok nangis dan nggak perlu malu untuk nangis ya. Jadi itu sesuatu untuk merilis perasaan yang nggak enak. Nangis boleh, nggak apa-apa. Udah biarin dulu, nggak perlu kita ngapain kayak gitu, cemen atau kita katain yang nggak enak. Jangan, biarin dulu. Kalau dia pengen rasanya nangis, kita dengerin apa yang dia ungkapkan. Tidak perlu kita menimpali apapun yang dia ungkapkan, yang dia tangisi. Kasih waktu. Yang nomor 4 nih, kita lihat. Kita ajarkan pada dulur kita, saudara-saudara kita itu untuk apa? Menyadari bahwa suatu kekecewaan itu, sesuatu yang gak enak itu, sesuatu, mohon maaf, kesialan yang dia timpa itu adalah bagian dari suatu kehidupan. Orang bisa aja kecewa, karena orang yang gak pernah kecewa adalah orang yang sudah tidak ada. Gitu ya seluruhku ya, pasti kecewa. Nah, kita ajarkan dia untuk menerima, dan perlahan-lahan kita ajarkan untuk ngadepin kekecewaan itu. Ya sudah, misalnya pengen dapat nih sepatu yang bagus yang dia ini ternyata keduluan orang, sepatunya udah kebeli sama orang.
ya sudah, kita ajarkan dia untuk menerima itu. Tidak perlu kita langsung alihkan, aduh beli sepatu yang lain, cari itu. Enggak, kita ajarkan dia untuk menerima kekecewaan. Terima aja, dirasain dulu kekecewaannya, ya rasa kecewa seperti ini. Kita ajarkan seperti itu buat sedulur-sedulur kita. Nah gitu ya sedulur ya. Jadi nggak perlu kita langsung paksa dia, gitu aja bosan. Nah jangan ya. Kemudian kita ajarkan sedulur kita itu yang nomor 5 nih, buat apa? Peduli dengan dirinya sendiri. Biar dia kadang-kadang perlu memikirkan perasaan sendiri. Kalau dia tidak nyaman dengan suatu kegiatan atau dengan suatu ya apapun aktivitas dia, ya biarin dia memilih, atau biarkan dia biarin gitu dulu lah. Dan supaya lebih peduli lagi, yang kita ajarkan pada sedulur kita yaitu terhadap kesehatan. Biasakan dia peduli dengan kesehatannya dia sendiri, nggak cuma kesehatan mental ya, kesehatan badan juga perlu ya. Jadi 2 hal itu, kesehatan badan dan kesehatan mental, kita ajarkan untuk dia peduli dengan itu untuk dirinya. Jadi tidak perlu membebani dia dengan banyak hal yang harus kayak orang lain gitu, jangan. Nah kita ajarkan untuk peduli pada dirinya sendiri, kesehatannya sendiri ya, terus kemudian dengan kesehatan mental sendiri. Kalau dirasa dia sudah capek sekali, ya kita ajarkan buat udah lu berhenti dulu, istirahat dulu buat diri lu, tidur dulu, nggak usah dipush ya. Oke, istirahat dulu biar pikiran lu tenang, kerjaan lu besok beres lagi. Nah gitu ya seluruh ya. Nah ini yang perlu kita ajarkan. Kemudian kadang saudara kita itu punya kekurangan, misalnya kemampuan dia untuk berpikir, atau ya dia udah nggak kuat lagi misalnya ngerjakan lembur 2 jam 3 jam setelah jam kantor. Jangan kita paksain itu. Udah istirahat dulu ya. Dan dia tahu kemampuannya, tahu kekurangannya. Gue gampang capek nih, nggak bisa nih. Kalau misalnya gue ngerjain sesuatu kurang cepat nih, ya sudah. Ya dia mesti terima itu. Atau mungkin di kekurangan fisik ya, misalnya mohon maaf kurang tinggi, atau mohon maaf kurang ganteng, kayak gitu kita ajarkan seperti itu ya, supaya dia menerima kekurangan ya, entah dari fisik maupun dari pikiran atau dari skill. Kita ajarkan untuk menerima itu dan memanage itu supaya kekurangannya itu tidak terlalu timpang dan tertutupi oleh skill-skill yang lainnya. Nah gitu ya seluruhku ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ketika kita berpikiran bahwa peristiwa traumatik itu agak mengganggu ya, nah kita ajarkan hal-hal seperti itu supaya memaafkan diri sendiri yang utama adalah. Kemudian boleh nangis ya, boleh kecewa, boleh, terus kemudian boleh lagi juga dengan menerima kekurangan diri. Nah tidak boleh kita menuntut dia terlalu ya, ketika memang kita tahu bahwa dia punya suatu kekurangan. Oke sedulurku ya, dimaafkan dirinya sendiri, kita maafkan hal yang terjadi masa lampau, dan membuat kita lebih produktif lagi. Oke, tetap waras dan gaspol. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything gonna be okay. Oke, sehat selalu sedulurku.